Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Rajo di Paduan Budi Rajo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Wow, kopinya nendang. Ini kopinya dari Flores. Hitam, sedap. Kita mau bahas soal apa ya? Nah, soal berapa hari ini saya terlambat lagi ya membuat konten macam-macam lah ya. Jadi di kepala saya itu ada hal-hal yang saya sebut knowing your limits ya. Saya mau buat tulisan namanya knowing your limit or your weaknesses. Jadi mengetahui kelemahan kita lah ya. Itu yang sesuatu yang banyak orang tidak dapat tidak mau mengenali kelemahan kita atau batasan kita. Itu nanti kita kenali, terus kita nanti terlalu over untuk memperkirakannya, atau lower. Ini over atau apa ya, kalau over atasnya, kalau bawahnya apa, below, lower. Jadi ceritanya gini, misalnya saya tahu bahwa saya capek, ngantuk, dan seterusnya. Apa yang harus saya lakukan? Istirahat. Ya. Yang benar kan jawabannya gitu, istirahat ya. Kalau ngantuk, kopi pak. Saya enggak sih, sebenarnya kopi nggak menolong. Ngantuk, saya minumin kopi, malah tidur nyenyak. Bener loh, bener. Nggak percaya kan ya? Saya kalau ngopi ya malah enak lah tidurnya. Tambah nyenyak. Jadi bukan gitu. Kalau kita capek, ngantuk, solusinya adalah tidur ya. Tidurnya ya tentu saja secukupnya tidur. Nah, secukupnya tiap orang beda-beda gitu ya. Jadi solusinya begitu. Jadi kalau I'll drop everything, I'll go into the rest mode. Saya tahu diri, saya tahu diri gitu ya. Kelemahan saya begitu, berarti saya harus berhenti. Itulah sebabnya kalau misalnya pagi saya nggak buat konten itu karena saya lagi capeknya luar biasa. Dan tentu saja kita harus jujur pada diri sendiri. Itu batasan-batasan tadi itu tidak kita kita ngasal-ngasal over predicted, over calculated gitu ya. Kita nggak gitu. Kita tahulah itu ya. Jujur aja dengan diri sendiri itu. Nah, ada kalanya saya maksa, saya maksa lagi capek, saya gas. Tapi saya tahu diri ya. Sehingga kalau tadi misalnya olahraga saya main futsal masih, tapi saya tahu diri juga. Saya tahu diri batasan saya segitu. Saya tidak jago dalam hal skill, dalam hal dribbling, dalam hal apa, tapi saya bagusnya di tempat lain gitu ya. Jadi saya tahu. Kemudian saya juga usia saya, jadi saya tidak maksa. Saya tahu diri, saya tidak maksa. Jadi saya tahu ini it's just about enough for me di sini ya, di sisi ini gitu ya. Jadi segitulah ya saya tahu. Nah, demikian pula dari skill-skill yang lain. Tapi itu biasanya tidak saya jadikan alasan untuk untuk slacking off itu apa ya? Slacking off itu apa ya? Terhela-hela, bermalas-malasan. Nah, enggak juga sih, saya ngegas juga. Biasanya saya ngegas. Wah, kalau orang-orang lihat Pak Budi kapan ada capeknya, ada juga. Itu tadi, know your weakness. Demikian pula dibilang ilmu, saya juga tahu. Misalnya contoh main musik. Saya tahu, saya bukan pemusik, penyanyi profesional, bukan. Saya tahu, saya amatiran. Tapi bukan berarti saya slacking off juga ya. Saya berusaha semaksimal mungkin. Tapi saya tahu, gitu. Saya tahu batasan saya seperti itu. Kemampuan saya seperti itu ya di bidang tadi ya. Kalau berfisik itu kalau olahraga tadi saya tahu juga, musik juga saya tahu juga ya. Nah, tapi saya selalu berusaha meningkatkan ya tadi batasan saya, limitation tadi. I always try to raise it ya, meningkatkan ya batasan tadi supaya nggak di bawah terus ya. Itu yang tadi ya. Tadi saya mau ngomong apa lagi tentang itu ya, maksudnya supaya tahu diri bahwa kita memang batasnya seperti itu. Di bidang keilmuan juga begitu, saya juga tahu diri. Misalnya dalam keilmuan saya bukan pakarnya. Saya biasanya selalu merefer kepada orang lain. Tidak semuanya saya pura-pura atau merasa jagoan, enggak. Saya akan bilang, di sisi ini saya nggak ngerti. Lebih baik kamu menghubungi itu gitu ya.
Tapi kadang-kadang orang nggak percaya. Saya pengen Pak Budi yang menjelaskannya atau Pak Budi yang ngerjakan. Enggak. Si itu tuh jauh lebih bagus daripada saya. Tapi kan bukan Pak Budi. Ya memang bukan. Begitu ya. Tapi saya maunya Pak Budi. Ya nggak bisa gitu. Karena dia. Oke, kalau gitu gini deh. Beserta dengan saya aja. Ini apa sih? Oh, masih ada minuman. Ini apa, kopi ya. Memang di sisi lain kalau untuk hal itu ya ada katakanlah kecocokan, chemistry ya, dan sehingga orang nyaman ya mempekerjakan atau meng-hire seseorang untuk hal tertentu. Tapi sekali lagi skillnya tadi saya tahu bahwa saya tuh ilmunya segini, yang ini ilmunya segini gitu ya. Nah kadang-kadang juga apa ya, mau ketawa mau sedih melihat orang yang ya sok jauh juga ya, merasa bahwa ilmunya hebat padahal dia tidak. Itu yang artinya tidak tahu batasan, tidak tahu limitnya. Nah lantas kemudian limit itu ditentukan oleh apa? Banyak ya. Physical limit ya gitu ya. Saya tahu saya seperti ini. Kalau saya disuruh lari sprinter pasti kalah ya. Ya limitnya seperti ini. Saya disuruh menjadi pemain basket, bisa kalah lah karena orang Amerika tingginya 2 kali tinggi saya. Ya, gitu ya, itu yang fisik yang memang susah. Tapi bukan berarti orang yang pendek kecil gitu ya. Saya nggak pendek kecil untuk ukuran Indonesia, tapi kalau untuk orang lain nggak benar juga ya, kalah juga. Nggak, Messi aja ya, Leo Messi itu kan pendek ya, tapi dia jagoan, tetap bisa jagoan. Itu ya dari segi. Terus kalau kemudian yang lain kita bisa meningkatkannya dengan cara belajar dan berlatih. Belajar teorinya bagaimana, berlatih ya, latihan terus. Itu ya yang harus dilakukan. Sehingga tadi limitasi kita naik. Dan biasanya kalau dengan belajar dan berlatih itu kita nggak sadar bahwa limitasi kita naik. Terus jadi kita lihat kenapa orang itu bodoh ya. Mau bilang bodoh bisa. Orang itu bodoh ya. Apa? Karena kita kadang-kadang orang itu kenapa nggak ngerti ya? Oh jangan sangka, karena dulu Anda juga sampai di situ. Cuma Anda belajar, Anda menjalani masanya, Anda menjalani waktunya. Oh iya gitu ya. Nah biasanya juga perjalanan usia juga menentukan, menjadi limitnya tuh naik biasanya. Tapi bisa juga turun ya kalau orangnya sok tahu. Sok tahu ngesilnya. Jadi kalau kita jadi orang tua harusnya makin wise ya, bukan menjadi unwise, makin menjadi bijak ya. Gitu ya, jadi harusnya demikian. Tapi balik lagi ya, know your limit is very very important. Saya pengen buat tulisan dulu, nanti tulisan itu dijabarkan lagi dengan bentuk video. Kalau tulisan itu lebih bisa terstruktur, video juga bisa Pak. Oh iya, ditulis juga, direncanakan juga. Ini video yang dibuat jreng gitu aja ya, dengan modal kopi, terinspirasi oleh kopi. Tadinya tuh mau ngomongin soal lain, mau ngomongin soal kesabaran. Tapi itu topik lain kali ya. Sama beratnya juga sih dengan topik seperti ini. But know your limit is very important. Know your weaknesses is very important. Itu dia ya, kadang-kadang saya juga mungkin saya pada posisi yang sudah cukup untuk mengatakan maaf saya capek atau maaf saya nggak bisa gitu ya. Mungkin orang memaafkan ya, kalau iya Pak, kalau Pak Budi kan dimaafkan, kalau saya tidak. Iya benar juga ya. Ya, saya nggak tahu sampai memulai dari kapan orang kita bisa menentukan kita sendiri gitu. Jadi kalau saya capek, saya bilang saya capek lah gitu. Saya drop semuanya, tidur, hobi saya tidur. Kalau drop everything langsung tidur supaya regain energinya lagi ya gitu. Dan di recharge dengan kopi. Aduh ya, itu yang penting sehat semuanya ya, sehat semuanya. Dan mari kita tahu batasan kita, kemampuan kita, dan kita juga menyesuaikan pola kehidupan kita dengan kemampuan kita tersebut ya, batasan kita tersebut. Tapi kita selalu berusaha menaikkan ya batasan kita, limit kita ya, kelemahan kita tuh kita kurangi ya dengan cara menaikkan limit tadi ya. Sekarang saya mau ngopi dulu supaya mata ini teng gitu ya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.